Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah al-fakir masih diberikan umur panjang, masih bisa menyapa, bersilaturahim meskipun hanya melalui media sosial. Dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan meneruskan tentang permasalahan ataupun tata cara mengatasi penyakit lambung. Yang mana penyakit lambung itu sangat-sangat menyiksa tubuh kita, sangat-sangat menyiksa pikiran kita. Kalau kita tidak tahu triknya, tidak tahu caranya untuk bisa melawan anxiety, untuk bisa melawan rasa cemas, rasa gelisah, panic attack, panik yang sangat berlebihan, maka meskipun kalian semua meminum obat terus-menerus tapi tidak bisa mengendalikan pikiran kalian, maka obat tersebut pun akan sia-sia, tidak akan terasa reaksinya. Namun seperti biasanya, sebelum Al-Fakir menerangkan secara gamblang, menjelaskan ataupun memberikan suatu cara trik-trik untuk bisa sembuh ataupun menangani sensasi-sensasi yang diakibatkan penyakit lambung, terlebih dahulu Al-Fakir menyarankan kepada saudara-saudara semua untuk menyaksikan Al-Fakir dengan duduk rileks, santai, dan menontonnya ataupun menyimak video Al-Fakir itu jangan di-skip-skip atau jangan setengah-setengah. Karena dengan adanya di-skip-skip ataupun setengah-setengah kalian menonton video Al-Fakir, nanti kalian akan gagal paham dan tidak bisa memahami, mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan, dan alhasil tidak bisa menerima ilmunya dan tidak bisa menerapkan di dalam kehidupan kaliannya. Tetapi kalau kalian santai, rileks menyimak video Al-Fakir dari awal sampai akhir, dicerna dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, maka insya Allah kalian akan bisa mengerti dan bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian, dan insya Allah kalian pun akan mendapatkan kesembuhan yang kalian damba-dambakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara yang dirahmati Allah, yang mana dari video sebelum-sebelumnya Al-Fakir menjelaskan bahwa penyakit lambung itu adalah penyakit yang amat sangat unik. Jadi banyak sensasi-sensasi yang akan kita rasakan, yang mana kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita berpikiran bahwa kita itu sedang sekarat. Seperti datangnya panic attack, terus rasa takut, rasa gelisah, dan masih banyak sensasi-sensasi yang lainnya. Yang tentunya Al-Fakir pun merasakan sangat-sangat menyiksa bagi tubuh kita, sangat-sangat menyiksa kepada pikiran kita. Makanya Al-Fakir mengedukasi ataupun memberikan penjelasan tentang lambung ini, karena Al-Fakir alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah diberikan oleh Allah kesembuhan. Dan Al-Fakir pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya edukasi penerangan Al-Fakir bisa membantu sedulur-sedulur semua yang sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit lambung. Sedulur yang dirahmati Allah, yang mana kemarin Al-Fakir menjelaskan ketika kita kemarin berpikiran yang negatif-negatif, pikiran-pikiran yang aneh-aneh, maka pikiran-pikiran tersebut tuh akan terus menghantui kita, akan terus datang ketika lambung itu kumat. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran jelek seperti itu, maka obat yang sebagus apapun tidak akan ada reaksinya bagi tubuh kita. Maka ketika kita masih kepikiran yang aneh, seperti kemarin pas asam lambung naik, kita pikirannya tuh bahwa penyakit ini mengakibatkan kematian, penyakit ini tidak akan bisa sembuh dan lain sebagainya, maka terus-menerus akan seperti itu di dalam pikiran kita. Maka reaksi obat yang dimakan ataupun diminum dengan kita itu tidak akan menghasilkan sesuatu dengan sempurna.
Maka kunci dari penyakit lambung itu ialah pikiran kita. Jadi ada yang disebut dengan hipnoterapi. Itu hipnoterapi. Karena ketika asam lambung naik itu, pikiran kita itu susah untuk diberikan penjelasan-penjelasan yang baik. Jadi yang masuknya itu yang buruk-buruk. Terus penyakit lambung itu penyakit yang gampang menular. Contoh, seperti misalkan kita lagi punya penyakit lambung, datang orang yang juga punya penyakit lambung, tapi beliau itu sudah istilahnya sudah sembuh, tapi dia itu menerangkan bahwa penyakit lambung itu dulunya tuh terasanya tuh sangat begini dan begitu. Terus ketika orang itu menerangkan bahwa penyakit lambung itu banyak sensasi, terus istilahnya mengakibatkan bahkan banyak orang yang mati dan lain sebagainya, maka pikiran-pikiran jelek itu akan terserap sama pikiran-pikiran kita, karena pikiran kita itu gampang menyerap pikiran-pikiran negatif. Itu. Maka perlunya yang disebut dengan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu bisa kita sendiri pun di rumah bisa dikerjakan dengan mandiri, dalam arti tanpa adanya yang membimbing ataupun mentor untuk kita agar pikiran kita itu kuat lagi. Contoh seperti begini, yang disebut dengan hipnoterapi yang gampang untuk dikerjakan bagi kita. Seperti kalian tuh berolahraga. Kalau misalkan olahraga biasanya lari, yang gerak itu istilahnya cuman kaki, tangan, badan kita. Tapi ketika kita mempunyai asam lambung ataupun mempunyai penyakit lambung, triknya itu harus dibarengan dengan kata-kata yang menguatkan pikiran dan hati kita. Contoh, seperti kita lagi lari, lagi olahraga, kita terus menerus di lisan kita itu mengucapkan badan sehat, jiwa kuat, badan sehat, jiwa kuat, terus menerus seperti itu. Badan sehat, jiwa kuat, terus menerus sampai kalau bisa ada seminggu atau 2 minggu. Jadi dengan adanya kita mengucapkan badan sehat, jiwa kuat, badan sehat, jiwa kuat, badan sehat, jiwa kuat, itu tanpa disadari dengan kita melatih pikiran kita, melatih alam bawah sadar kita agar pikiran kita itu bisa kuat. Dalam artian bisa mengatasi kedepannya tuh, bisa mengatasi panic attack, bisa mengatasi rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas dan lain sebagainya. Karena pikiran-pikiran yang seperti itu ialah pikiran-pikiran yang terekam, yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Makanya kita itu harus melatih alam bawah sadar juga kita agar kita kuat. Itu kan? Jadi bisa menjadikan syariat bagi kalian semua untuk menguatkan alam bawah sadar kalian itu ketika olahraga dengan mengucapkan badan sehat, jiwa kuat, badan sehat, jiwa kuat, terus menerus selama seminggu ataupun dua minggu. Maka dengan secara tidak langsung itu akan menjadikan penguat bagi diri kalian, bagi jiwa kalian. Maka insya Allah lambat laun alam bawah sadar kalian akan kuat lagi, jiwa kalian akan kuat lagi, dan kalian akan mampu untuk mengatasi sensasi-sensasi yang diakibatkan asam lambung, dan akan menjadikan diri kalian itu lebih gampang untuk bisa sembuh dari penyakit lambung. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan semoga kalian bisa mengerti dan bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian, dan semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.